Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Albani yang Allah muliakan, mohon izin menyampaikan topik tausiah kita dengan Al-Quran. Ada 4 poin saja yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama adalah Al-Quran itu firman Allah atau kalam Allah yang kemudian tersimpan di Lauhil Mahfuz. Lauhin itu, lauhun itu tempat wadahnya. Mahfuz artinya terjaga. Lalu dari Lauhil Mahfuz kemudian diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, namanya langit dunia secara keseluruhan. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW selama 22 tahun, ya, 2 bulan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Dan surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq 1-5. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana respon manusia terhadap Al-Quran. Ternyata di surat Fatir ayat 32 gamblang dan jelas, dari sejak Nabi Muhammad sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, selalu akan ada 3 kelompok manusia merespon Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini dan sampai nanti hari kiamat, 3 golongan merespon Quran. Yang pertama golongannya namanya zalimun li nafsihi. Zalim itu maknanya wadha'a syai'a fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi Al-Quran ditempatkan bukan pada tempatnya. Mungkin kalau konteks zaman sekarang misalnya Al-Quran jadi jimat misalnya, masih adakah? Ada. Quran jadi jimat ada. Atau misalnya Quran sekedar sebagai mas kawin atau mahar, ya, disimpan terus itu, bahkan segelnya pun masih belum dirobek, sampai akhirnya anaknya mau masuk TPA, ustazahnya menyuruh supaya beli Quran, baru ibu bapaknya membukakan Quran itu. Wah, ini makna, ini Quran dulu mas kawinnya mamah. Ada lagi, mohon maaf, Quran hanya untuk legitimasi jabatan. Jadi kalau sumpah itu Qurannya ditaruh di atas, ya. Tapi selesai sumpah, isi Qurannya taruh entah di mana. Ada yang seperti itu. Ada lagi, mohon maaf, walaupun tidak salah, tapi kurang tepat. Apa itu? Quran diproyekin. Ada itu. Biasanya kalau ada yang meninggal dunia, terutama yang meninggalnya orang kaya, itu ada proyek 3 hari, seminggu, sebulan. Itu harganya lain-lain. Kalau 3 hari ya 3 juta, seminggu ya 7 juta, sebulan bisa 30 juta kalau yang meninggal orang kaya. Ya walaupun tidak apa-apa, tetapi itu tidak proporsional meletakkan Al-Quran pada tempatnya. Nah, ini kategori yang pertama. Nah, kategori yang kedua, Quran itu maksudnya orang menzalim Al-Quran itu adalah Quran itu dipersamakan dengan bacaan yang lain. Ini kaum liberal misalnya, yang ngotak-ngatik isi Al-Quran tapi tidak sesuai dengan pakemnya,
tidak menafsirkan Al-Quran ayat dengan ayat, kalau tidak ada ayat dengan hadis, tidak ada hadis dengan ijma, dengan qiyas, tapi mereka dengan pikirannya sendiri. Ini juga termasuk dhalimun binafsihi. Nah, ada golongan yang kedua, yaitu muqtasidun, yang pertengahan. Golongan ini adalah kadang-kadang meletakkan Al-Quran sesuai fungsinya, kadang-kadang tidak. Ini sejak zaman Nabi Muhammad ada, zaman sekarang juga ada, zaman nanti sampai hari kiamat terus tetap ada. Yang paling istimewa adalah golongan yang ketiga ini, sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi mereka itu benar-benar berada di depan. Ya, sabiqun itu seperti berlomba. Dia berada di depan untuk mengatakan kepada Allah setiap ada ayat Al-Quran, sami'na wa ata'na. Para sahabat dulu yang seperti ini, ya, golongannya, ketika Al-Quran itu turun langsung applicable, langsung diamalkan, sami'na wa ata'na. Ketika turun misalnya ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan, Al-Maidah 90, itu semua yang namanya produksi minuman khamar itu dihancurkan semuanya. Ketika turun surat Al-Ahzab dan surat An-Nur terkait dengan hijab, maka baju-baju istrinya yang tidak sesuai dengan syar'i dibakarnya. Jadi mereka ketika mendapatkan Al-Quran langsung, bahkan mereka belajar Quran itu tidak banyak-banyak. Ada yang 10 ayat, 5 ayat, bahkan ada yang 1-2 ayat, tapi langsung diamalkan. Ini disebut dengan sabiqun bil khair, dan meletakkan fungsi Al-Quran pada tempat yang semestinya. Baik, ini poin yang kedua. 2 poin lagi. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang kita dengan Al-Quran adalah dari 7, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan 7 T saya istilahkan. T pertama adalah thiqah, la raiba fi, tidak ada keraguan sehuruf pun, bahwa yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sampai hari kiamat dijaga oleh Allah. Jangankan 1 ayat 1 surat, 1 huruf pun tidak akan berubah. Nah, kemudian T yang kedua adalah tilawah, membacanya. Man qara'a minal Qur'an, siapa yang baca Al-Quran, kullu harfin hasanah, 1 hurufnya adalah 1 hasanah. Ay al-hasanatu asyara hasanat, 1 hasanah sama dengan 10. Jadi kalau ada yang tiap hari one day one juice, saya jamin ente pusing ngitungnya itu, pahalanya saking gedenya luar biasa. Ada anak muda, biasanya sih kalau jadi imam sendirian ya suratnya kuliah kulhulah. Tapi calon mertua minta dia jadi imam. Wah, dia tidak ingin yang konvensional. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, surat Maghrib, dia baca apa, Pak? Yasin, subhanallah. Kata calon mertua di belakang, keren, calon mantu bukan main. Salat Maghrib pakainya Yasin, hafal Quran di potongan. Tak taunya Pak, Allahu Akbar, ruku dia. Ya, kata calon mertua ini, sepah juga nih lagunya nih calon mantu ini. Tapi nggak apa-apa, udah dapat 20 tuh pahalanya. Itu yang kedua, T yang kedua. T yang ketiga adalah tahsin, memperbaiki bacaan, belajar sama yang memahami tentang kaidah rambu-rambu bacaan Al-Quran, namanya ilmu tajwid. Wong kita jalan pakai mobil, pakai motor aja harus ada rambu-rambunya, apalagi Al-Quran yang kalam Allah, jadi harus lebih hati-hati. T yang keempat, tadabbur, merenungi makna yang kita baca, karena Quran itu adalah guidance, Quran itu petunjuk, maka kita harus paham apa yang ada di dalam isinya. T yang kelima, yang keempat adalah ta'lim, mempelajari Al-Quran. T yang berikutnya adalah tafsir, kita memahami tafsirnya. Sekarang sudah banyak, kita bisa mengakses tafsir apa saja. T yang keenam adalah tahfiz, menghafalkannya. T yang ketujuh adalah ta'mal, mengamalkannya. Dan T yang kedelapan, tabligh, mendakwahkannya. Itu idealnya Al-Quran itu. Dari 8 ini yang paling penting adalah dari T8 ini ta'mal, mengamalkannya. Nah, ini problemnya. Maka di poin yang ketiga ini penting. Kita dengan Al-Quran bagaimana? Mari kita cek ya, dengan jujur ya.
supaya menjadi muhasabah buat kita semuanya. Kadang-kadang mohon maaf, kita dengan Al-Quran itu ada disparitas. Qurannya kemana, Quran mengidul, kita ngalor, kira-kira begitu. Bahkan bisa jadi sebenarnya values, nilai-nilai Quran yang universal itu justru diamalkan oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 20. Apa kata Allah? Hada, inilah Al-Quran, basyairul linnas, kurikulum hidup manusia. Allah menyebutnya bukan basyairul lil muslimin atau lil mu'minin, tapi linnas. Berarti apa? Nilai-nilai Quran itu bisa diadopsi oleh semua manusia. Wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun, dan dia petunjuk dan rahmat bagi siapa yang yakin. Apa ini maksudnya? Kok Quran itu untuk manusia? Jamaah yang saya muliakan. Nah, ini juga tadi otokritik buat kita. Kita kadang-kadang Quran kemana, kita kemana. Contoh, kita sering baca surat tentang manajemen waktu, kan itu ya. Wal asri demi waktu, wad duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu subuh. Tapi mohon maaf, jujur, siapa kelompok manusia yang paling on time, tepat waktu, dan paling hebat manajemen waktunya? Ya harus jujur, bukan kita. Contohnya ya orang Jepang misalnya. Coba Bapak janjian sama orang Jepang jam 10 pagi, setengah 10 dia udah standby. Tapi saya sama Bang Ansori janjian jam 10, jangan-jangan saya datang setengah 12 pas makan aja. Ya harus jujur, kadang-kadang banyak seperti itu. Padahal Qurannya mengatakan tidak boleh seperti itu. Contoh tuh ya. Kemudian berikutnya misalnya di surat Al-Insyirah, fa'ida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau udah selesai mengerjakan satu pekerjaan, sambut dong pekerjaan yang lain. Jangan berhenti berinovasi. Itu maknanya. Itu kita baca ayatnya sering, tapi malah yang mengadopsi orang lain, ya. Misalnya orang Korea Selatan. Apa tahu Korea Selatan enggak? Di mana Pak Korea Selatan? Itu kalau dari Batu Ceper Pak, rada ngetan dikit naik kapal ya. Itu merdekanya sama Indonesia tahun berapa? 45. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ini negeri luar biasa inovasinya. Dalam bidang misalnya otomotif, ada Hyundai, ada Kia Picanto, ada yang namanya macam-macam itu. Kemudian dalam bidang budaya, siapa yang tidak kenal sekarang namanya K-pop, ada Blackpink, ada Suju, ada The Rus, ya, ada lagi BTS. Itu kelasnya udah kelas dunia. Terus juga dalam bidang tadi teknologi. Hampir saya kira kalau saya cek nih HP-nya, adalah yang mereknya Samsung. Ada nggak yang mereknya Samsung? Ada. Banyak betul saya kira, bahkan AC segala macam. Ya alhamdulillah kita punya, ya, Haji Samsung namanya. Jadi kadang tidak klop antara ayat dengan isi, malah yang mengambil orang lain. Itu harus kita akui dengan jujur. Misalnya lagi di surat Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, wa huwa dia Allah ma'akum, membersamaimu, aina kuntum, dimanapun kalian berada. Maksudnya apa ini? Muraqabatillah ini ayat. Dimanapun 24 jam kita dibersamai Allah. Mana mau kita mestinya korupsi? Nggak mungkin kalau orang percaya dan beriman sama ayat ini. Tapi kita harus jujur, faktanya hari ini bangsa kita alhamdulillah korupsinya masih lumayan berprestasi. Malah negara yang tidak pernah baca Quran kayak Denmark itu sangat kecil sekali korupsinya. Atau misalnya di ayat yang lain surat Ar-Rum ayat 41, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Ayatnya kita baca. Tapi negara mana yang alamnya rusak coba? Ya harus jujur lah, kita juga. Malah negara Swiss, Finlandia yang mungkin nggak pernah baca ayatnya, nilai-nilai values Al-Quran diadopsi. Atau misalnya Al-Baqarah 223, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat dan suka dengan kebersihan. Pertanyaan saya,
negara mana yang concern dengan kebersihan? Harus jujur, ayo. Setidaknya kalau di Asia, Bapak kalau pernah jalan-jalan ke Singapura, Pak, Bapak tahu Singapura nggak? Cikokol, Pak, Ngulon. Kalau Singapura mah Tasik sini. Singapura bersih. Kalau kita yang punya ayatnya, mohon maaf ya, jangan kata dapurnya, kadang-kadang juga tempat ibadah juga kadang-kadang kurang bersih. Jadi posisi kita dengan Al-Quran bagaimana? Itu problemnya. Qurannya kemana, kitanya kemana. Tapi nggak apa-apa, sebagai muhasabah. Ya mudah-mudahan ya dengan memahami beberapa ayat ini kita menjadi tersentuh. Oh iya ya Allah, apa yang dimaksud dengan nanti di alam barzah ketika ditanya ma imamuka, apa imam hidupmu? Kalau kita mengamalkan isinya, nggak usah mulut jawab, Qurannya sendiri yang akan menjawab. Imami Al-Quranul Karim. Tapi kalau tidak diamalkan isinya, mohon maaf, kita ada konsekuensi bahwa imam itu bukan Al-Quran tapi yang lain, dan itu berat konsekuensinya. Maka mudah-mudahan jamaah yang saya muliakan, dengan materi singkat ini saya mengajak saya dan kita semuanya, ayo baca Quran hebat, one day one juz top markotop, menghafal juga hebat luar biasa, kemudian tadabburi juga top. Tapi yang paling pokok dari kesemuanya itu adalah mau menjadikan Quran itu nilai-nilainya kita amalkan dalam kehidupan yang faktual. Kalau pakai bahasanya Profesor Quraisy, membumikan Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Nabi ditanya oleh sahabat pada Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Karena qulubuhu Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad itu Quran yang berjalan. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya, walaupun mungkin jelas tidak mungkin bisa menyampaikan beliau. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan apa langsung tutup doa? Oh ada. Ngomong-ngomong Pak Danielnya mana nih? Ada. Oke. Baik, silakan Pak. Firman Allah, kalam Allah. Kalau kita lihat ke belakang, Taurat juga firman Allah. Iya. Injil juga. Firman Allah. Kita dari Taurat ke Injil itu kan di bawah Taurat ke Injil, dari Injil, statement dan itu. Nah, ketika ke Al-Quran, ini kan nggak ada di bawah. Adakah penjelasan di Al-Quran kenapa sama-sama firman Allah tapi nggak di bawah? Oh iya. Contoh, jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 600 tahun. Nah, semua isi kitab dari Zabur, Taurat, Injil dan Quran itu yang sama adalah persoalan tauhid dan akidah. Di dalam Zabur pasti ada, di kitab Zabur itu adalah ada la ilaha illallah Daud Rasulullah. Di dalam kitab suci Taurat, di dalamnya pasti ada la ilaha illallah Musa Rasulullah. Di dalam kitab Injil juga ada la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Nah, tapi dalam urusan syariat ya, kemudian urusan ibadah ya, itu ada perbedaan-perbedaan. Tidak disebutkan apakah dari Injil dibawa ke Al-Quran, dari Taurat dibawa ke Al-Quran, tapi itu sudah automatically, karena sebenarnya agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama Islam. Maksudnya begini, di dalam Taurat, Injil, Zabur juga ada perintah sholat, ada di Al-Quran juga ada. Di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur juga ada perintah puasa, ada di Al-Quran juga ada. Di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur ada perintah zakat, di Al-Quran juga ada. Nah, Al-Quran itu melengkapi seluruh kitab suci yang sebelumnya, yang tidak ada semuanya di dalam Al-Quran. Berarti kalau begitu secara bahasa sederhananya Al-Quran. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah.
Allahumma tawwil umurana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa il khairi qaribna wa nishari abidna wa qti hawaijana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.